Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Uh, Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Ibu harapkan kalian tetap bersemangat, tetap menjadi siswa-siswi yang aktif, menjadi siswa-siswi yang kreatif dan juga berprestasi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini bisa mendatangkan manfaat serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada pembelajaran IPS pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial, kalian dapat menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, yang ketiga, kalian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, dan yang terakhir, mampu menjelaskan ciri-ciri terjadinya interaksi sosial. Sebelum Ibu membahas materi tentang interaksi sosial, Ibu akan tampilkan 3 gambar yang berkaitan dengan interaksi sosial. Silakan kalian analisis, kemudian kalian buat tulisan tentang isi tampilan dari gambar tersebut. Silakan Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk bisa menganalisis isi dari ketiga gambar tersebut. Waktunya dimulai dari sekarang. Nah, dari tugas yang sudah dikumpulkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa interaksi sosial itu adalah sebuah hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kita lanjutkan materinya anak-anak. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Apa saja sih syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Interaksi sosial itu bisa terjadi dengan apa? Nah, interaksi sosial itu hanya bisa terjadi apabila dia memenuhi kedua syarat ini. Syarat yang pertama adalah kontak sosial dan syarat yang kedua yaitu komunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat masak di dapur. Nah, itu adalah contoh dari faktor imitasi. Faktor yang kedua yaitu faktor sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan karena adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Nah, itu adalah contoh dari faktor sugesti. Faktor interaksi sosial yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain, identik dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya itu akan ia tirukan, akan dia lakukan. Itu adalah contoh faktor identifikasi. Faktor interaksi sosial yang terakhir yaitu faktor simpati. Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dialami oleh orang lain, apa yang diderita orang lain, ikut dirasakan. Contohnya, pada saat tetangga kita mengalami musibah, maka kita akan merasakan kesedihan yang sama. Dan tidak semua yang namanya tindakan sosial itu bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk interaksi sosial. Nah,
tindakan sosialnya seperti apa yang bisa dikatakan sebagai sebuah interaksi sosial? Nah, tindakan sosial yang bisa dikatakan sebagai sebuah interaksi sosial itu apabila dia memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang, biasanya satu atau dua orang lebih. Yang kedua, berlangsungnya timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu dalam proses interaksi sosial yang dilakukan. Tentang materi interaksi sosial tersebut, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi tersebut, silahkan kalian jawab kelima pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sebut apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi berlangsungnya proses interaksi sosial. Yang keempat, apa saja ciri-ciri terjadinya suatu interaksi sosial, dan yang terakhir, apa saja aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Silahkan kalian jawab kelima. Nah, selanjutnya silahkan kalian tulis jawaban kalian di buku latihan kalian. Kita akan bahas jawaban tersebut di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk terus belajar. Demikian pembelajaran IPS kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.